Pada yang nanti melanjutkan kajian kita, yaitu masih seputar bahwa sifat sholat, yaitu bahas sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Abu Bakar, yaitu doa yang berisi Allahumma inni dolantu nafsi dengan kantor pada saat itu dengan anta al-Jibrin menurut kami indikan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian diberi dengan hafal doa yang kemarin karena waktunya cukup ini. Insyaallah terus sebutkan tanpa untuk menghafalnya. Kita lanjutkan bu kajian kita ke hadis nomor 339. Maka ibu silakan tanya. Ini Hujairina wala Mawlaitu wa ma'ini Fakana yusawimu an yaminihi Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di finali ini Boleh. Assalamualaikum. Allahu Abu Laku yang isnadin oke ini dari Wakil bin Hudud. Dia berkata, saya telah bersolat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah beliau memberi salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya mudah-mudahan sejahtera atas kamu dan rahmat Allah dan pujian-pujian. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Itulah hadis dari Imam Abu Dawud yang diterima dari sahabat Walid bin Hujair, bahwa kata Walid bin Hujair, saya sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Walid bin Hujair biasanya langsung terjun dan menyaksikan secara langsung tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah kita bahas kaitan dengan tasyahud. Walid bin Hujair melihat Nabi langsung bagaimana cara tasyahudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mengenai dua ini. Kata ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu melaksanakan sholat, maka yusallimu an yaminihi wa an shimalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para ibu, bentuk ungkapan dari hadis ini memberikan gambaran bahwa yang disebut dengan sholat itu diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kalau dalam konteks hadisnya tahrimuhan at-takbir wa tahrimuhan at-taslim. Jadi sholat itu diawali dengan diharamkannya dengan takbir dan dihalalkan itu dengan salam. Apa makna yang disebut dengan diharamkannya dengan takbir? Makna diharamkan dengan takbir itu saat kita takbiratul ihram, maka tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat dimasukkan ke dalam sholat. Gitu. Kecuali kalau ini itu terpaksa kita melakukan. Seperti ada orang yang sedang sholat datang, maka tidak usah. Kenapa kami itu bisa berusaha itu kan. Nah, tetapi saya menurut itu tidak boleh.
yang saya berbicara itu juga kenapa? Karena itu sudah pekerjaan yang dilakukan di luar sana masih terlalu. Kemudian maka dilihat dan diharapkannya atas itu yang sama masyarakat itu diperlukan. Nah maka ibu untuk itu kafiratul ihram itu wajib dilakukan. Yang kedua, salat pun wajib dilakukan. Apabila ibu melaksanakan sholat, kemudian selesai sholat tidak melaksanakan salam, maka pada ibu sholatnya dia tidak sah. Jadi sholat belum selesai, salam tidak dilakukan, tapi dia pergi saja begitu saja, maka itu bu sudah batal sholat. Nah sholatnya harus dimana? Nah kemudian ibu-ibu bentuk ungkapannya, fakana yusalimu an yaminihi wa an shimalihi. Jadi yang disebut dengan sholat itu ditutup dengan salam, berarti berapa kali salamnya? Dua kali salamnya. Begitu. Jadi salamnya itu bukan satu kali, tapi yang disebut dengan salamnya itu dua kali. An yaminihi ke sebelah kanan, wa an shimalihi dan ke sebelah kiri. Jadi tidak ada kalimat bahwa salam itu ke sebelah tengah ya. Itu ya. Makanya nanti ketika melaksanakan salam, assalamualaikum itu, kemudian assalamualaikum, sampai dalam hadis yang lain itu kata yuro bayar tinggi sehingga nanti itu kelihatan putih pipihnya. Jadi otomatis ketika beliau melaksanakan salam bahwa dagu kita itu sejajar dengan bahu kita. Jadi kalau salam itu kan ya. Jadi salam itu anjamilihi kanan. Itu. Kemudian ke sebelah kiri. Meskipun pipi kita itu harus kelihatan sama orang yang ada di belakang. Jadi beda kalau ibu melaksanakan salam itu biasanya salam biasa. Jadi kalau begini jadi salam gitu. Jadi ibu ke kanan. Itu ya. Nah, itu salamnya. Nah, pada saat kita melaksanakan salam itu, ada beberapa redaksi hadis, bisa ibu itu salamnya dengan kalimat assalamualaikum. Hadis yang tadi, seperti ini. Jadi boleh assalamualaikum, gitu. Kemudian assalamualaikum. Tangannya simpan. Kemudian ketika salam itu kan sudah selesai salatnya, tangan kita itu dilepas, gitu. Jadi jangan posisi ini salam itu. Jadi ketika kita salam, posisi itu bukan begini, dilepaskan tangan itu. Nah makanya bu setelah ibu dilepaskan tangan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak begini, assalamualaikum warahmatullahi. Dan kalau nanti salam itu an-yamini wa an-shimali, yaitu ke kanan dan ke kiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu bu. Nah nanti bu bentuk mukatan redaksi salamnya itu bisa memakai bentuk kalimat assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau memakai kalimat assalamualaikum. Nah selama itu ada tadi maka boleh sampai itu ada hadis. Kalau bagaimana kalau beda? Contohnya gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini warahmatullahi wabarakatuh boleh di sini. Kan itu pun ada kasih hadis gitu. Dan hadis itu pun itu bisa dipertanggungjawabkan kesulitannya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah, jadi saya tekankan kemarin ke ibu yang disebut dengan ibadah makhluk itu bisa dilakukan oleh kita selama itu ada dalil. Kalau dulu ibadah makhluk itu bisa dilakukan apabila itu ada dalil. Tapi kalau soal itu sudah tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita melakukannya. Karena kalau kita dalam konteks ibadah makhluk lalu tidak ada dalilnya, yang terjadi bu itulah disebut dengan bid'ah keesan begitu. Jadi disebut dengan bid'ah itu. Yang sekarang kalimat bid'ah itu sudah tidak disebut sedikit lagi. Itu boleh. Karena menyebutkan kalimat bid'ah orang Islam itu berdiri sebenarnya.
Karena kan ada hadis itu kulo binati dola letup. Setiap kita adalah kesana waktu dola letup kita dan setiap kita itu di dalam arahan. Makanya sekarang tidak pakai kita, tapi kalimatnya tidak tercampur dola letup. Itu yang bodoh katanya. Nah kita tidak boleh bilang pasti bukan kesalahanmu, tapi non muslim itu tidak boleh bilang. Walaupun sudah seperti itu, nggak bisa kita menyebutkan kita dalam ini, tapi menyebutkannya adalah tidak satu. Itu Bu, makanya Ibu mau menambahkan bentuk bacaan di dalam sholat, silakan ketika ada rujukannya, ketika ada dalil. Itu Bu ya. Jadi sholat itu diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau ini kami dilakukan, maka berarti ibu sah melaksanakan wajib. Itu Bu diantaranya fikih hadis yang ke-339. Sudah selesai sholat wajib. Jadi sholat sunnah sudah. Diawali dengan takbir, ditutup dengan itu sudah dikaji. Setelah takbir apa yang dibaca? Sudah kemarin baca baik. Kemudian sudah dikaji juga Fatihahnya. Kemudian sudah dikaji juga dengan suratnya. Lalu kita membahas tentang masalah bab rukunya. Maka dari mulai takbiratul ihram itu sudah dijelaskan sedang apa dibahas dari bagaimana sih mengangkat tangan itu, di mana tempatnya kita mengangkat tangan itu sudah dibahas. Kemudian dari segi bacaan sudah. Lalu ruku, bagaimana cara ruku itu pun sudah dibahas oleh kita. Lalu bacaannya seperti apa? Lalu bangkit dari ruku, apa yang dibaca dan apa yang dilakukan. Setelah itu kemudian sujud, bagaimana cara sujud, bacaannya pun bagaimana sudah kita bahas. Duduk antara dua sujud, bacaannya, cara duduknya. Kemudian setelah itu sampai tahiyat-tahiyat. Di tahiyat-tahiyat bagaimana cara kita melakukannya? Lalu baca apa yang dibaca itu sampai sekarang terakhir yaitu basmalah. Berarti sudah begitu Bu. Nah sekarang masuk pada bahasan yang berkaitan dengan bacaan setelah itu Bu. Apa sih yang dibaca setelah sholat itu begitu? Nah makanya ibu-ibu di sini ada bacaan atau hadis yang terpotong hadis itu dengan bacaan huruf begitu. Nanti setelah itu kaitan dengan bacaan-bacaan zikir setelah Jadi sekarang kita masuk pada kajian hadis mengenai apa bacaan yang dibaca setelah sholat. Anggap bacaan karena dia salam karena ya puluh di dubur kulli salatin maqtul dari la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u la jadi min ada muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucap di belakang tiap-tiap sholat fardu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahumma la mani'a lima a'taita, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sendiri. Tidak ada sekutu baginya. Sukunya hanyalah sekalian kerajaan dan baginya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Hai Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau dan tidak ada yang bisa bunuh apa yang menghalangi. Dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk kekayaan. Muttafaqun alaih. Ya ibu-ibu, perlu digarisbawahi
ada kalimat karena yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin. Jadi doa ini dibaca setelah sholat yang wajib. Itu ya. Berarti maksudnya tidak dibaca kalau setelah sholat yang sunnah. Artinya zikir ini itu kalau ibu melaksanakan sholat yang wajib yang 5 waktu. Kan sholat wajib ibu ada sholat yang 5 waktu, ada sholat jenazah. Cuman ukuran wajibnya beda. Kalau sholat jenazah itu masuk pada wajib kifayah. Yang disebut dengan wajib kifayah itu kalau ada orang yang sudah melaksanakan maka kita bebas dari tanggung jawab. Cuman kita tidak mendapatkan pahalanya. Tapi kalau wajib sholat 5 waktu itu fardu ain atau wajib ain, artinya ini setiap individu harus melaksanakan. Nah makanya Bu, doa ini ada kalimat fi duburi kulli sholatin maktubatin itu di setiap selesai melaksanakan sholat yang wajib. Maksudnya itu sholat yang 5 waktu. Yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddi. Dia yang baca menunggu. Nah, sebetulnya Bu, ini nyambung. Saya tidak tahu itu di Bulu Marom. Ini hari berapa Bu? 340. 340. 41, 42, 43. 43. Ya, dibaca itu ya? Iya. Iya. Yaitu nyambungnya ke hadis nomor 43. Karena ini Bu, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabahallaha dubura kulli sholatin. Kan di sini Bu tidak disebutkan kulli sholatin apa. Nah, kulli sholatin di sini itu kembali kepada hadis yang 340 tadi. Sholatin maktubatin, yaitu sholat yang wajib. Gitu ya. Apa yang dibacanya? Subhanallah, yaitu memahasucikan Allah. Salasan wassalasi, yaitu 33. Dan wahamidallah, lalu memuji Allah. Salasan wassalasina, yaitu 33. Wa kabbarallaha salasan wassalasina, dan mengagungkan Allah, yaitu 33. Berarti kan dari kalimatnya memahasucikan Allah, memuji Allah, dan mengagungkan Allah, itu urutannya begitu. Ketika Nabi mengurutkan satu bentuk doa, maka kita itu harus mengikuti urutan yang telah ditetapkan oleh Nabi itu. Jadi gimana? Saya naik barang Allah Akbar aja dulu, sama di situ ngajarkannya juga. Kita itu memahasucikan Allah itu, kemudian memuji Allah, dan kemudian memahagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun yang harus dilakukan. Gitu. Kayak wudhu di dalam sholat, yang disebut dengan bentuk ungkapan wudhu itu kan sudah disusun di dalam di dalam Al-Quran itu, yaitu mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, lalu mencuci kaki. Itu kan urutannya begitu. Kalau di dalam Quran disempurnakan, dipraktekkan oleh Nabi. Ternyata Nabi melaksanakan wudhunya itu mencuci 2 telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan menarik air ke dalam hidung. Gitu ya, boleh dipraktekkan menarik air ke dalam hidung. Ya.
Jadi bukan sesuai kan? Gitu. Bukan begini, gitu ya. Nah, setelah itu mencuci wajah, lalu mencuci kedua kanan dulu baru kiri sampai siku, lalu mengusap kepala satu kali dan telinga ya, kepala dan telinga satu kali, kemudian mencuci kaki kanan dan kaki kanan, lalu mencuci masing-masing gitu. Dan itu urutannya begitu. Karena memang urutannya seperti itu, maka kita ikuti. Karena ini sudah masuk pada kategori rangkaian ibadah hati. Jadi kita tidak bisa membuat satu bentuk aturan sendiri. Nah, termasuk perkara ini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertasbih pada Allah, apa dulu kalimat tasbih itu? Subhanallah. Itu kan Bu. Kemudian apa yang disebut dengan kalimat tahmid itu? Alhamdulillah. Boleh tidak baca Alhamdulillahirabbil alamin? Memuji Allah. Memuji Allah. Itu Alhamdulillah. Sedangkan maksimalnya Alhamdulillah Alhamdulillah. Jadi boleh aku mengatakan Alhamdulillah kenapa nanti itu itu Bu ya. Nah, mengatakan Alhamdulillah itu sudah cukup. Tapi karena ingin Alhamdulillahirabbil alamin ingin sempurna begitu. Itu jadi maksimal. Kemudian Allah mengagungkan maka mengagungkan Allah itu sebanyak 33 kali. Itu Bu. Apa isi mengagungkan Allah itu? Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, 342 berarti. Ya. Ila sorofa min sholatihi. Ada itu? Istighfarullah salasan. Apabila Rasulullah beliau itu selesai dari sholatnya, sholat yang mana? Sholat yang penting, sholat yang makbudatin, yaitu sholat yang wajib. Istighfarullah salasan, beliau itu membaca istighfar tiga kali. Itu bagaimana isinya? Apakah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Ataukah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim? Atau Robin Pilih, terserah yang mana Anda silakan. Karena Nabi memberikan mengungkapkannya istighfar, sama kata tautan bahwa Nabi Rasulullah itu sudah bergerak mengistighfar tiga kali. Kan bentuk meminta ampun kepada Allahnya enggak. Selama bentuk istighfar itu diajarkan oleh Nabi, maka itu silakan bisa mengamalkan istighfar itu. Ada pasien Abi merasa dulu memang merasa dulu Abi minta maaf kenapa jadi pasien dan Nabi tidak mengajarkan secara langsung. Cuma sahabat mendengar Nabi itu istighfar tiga tidak saja begitu. Jadi prakteknya itu kembalikan kepada kita. Jadi kalau astagfirullah dengan mau astagfirullahaladzim, jadi itu selama itu memang ada. Nah, kemudian Bu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal begitu. Nah, oleh Ibnu Hajar ini Ibu diungkapkan dengan bentuk ungkapan susunan yang itu kan kalau 40 langsung mengajarkan la ilaha illallah, gitu kan? Nah, kemudian membaca tasbih tiga kali. 33 kali. Alhamdulillah 33 kali karena Allah 33 kali. Hadis ini dicantumkannya setelah membaca istighfar salah. Jadi Ibu bisa praktiknya ketika Ibu itu melaksanakan salam, mengucapkan salam dan salam, sudah ya, ke kanan dan kiri, mengucapkan salam. Kemudian selesai itu, lalu Ibu itu istighfarullah salasa. Ibu membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian, kalau lagi istighfar 3 kali, berarti lanjutkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal
Wahayina Rabbana Bismillah. Itu melihat apa? Oh, itu. Jadi itu melihat. Kapan? Jadi kalau melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina Rabbana Bismillah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ibu baca ini Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka wajib kapis pun kapis dan itu jumlahnya bu 90. Wakola tamaman mi'ati, maka disempurnakan jadi 100. Dia dengan kalimat, nah kembalikan sama dengan yang 40, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus itu kan ciri-cirinya kesananya membuka. Jangan ibu pada tulisan bukir atau yang ibu walukan nanti selanjutnya di luar ini itu mah bukan akan orang. Jadi ibu harus habisnya seperti itu. Nah, maka sampai bahwa ala kulli syai'in itu jumlahnya jadi 100. Nah, karena ibu menambahkan juga dengan doa yang Allahumma la manfaat. Nah, itu bagaimana kalau ibu sangat dikit sudah membaca Allahumma la manfaat? Karena Nabi sudah membatasi sampai bahwa ala kulli syai'in qadir jumlahnya 100 dari kalimat tasbih, tahmid dan takbir 99 itu ditambahkan dengan kalimat la ilaha illallah sampai selesai itu jumlahnya sudah 100. Jadi 100 itu bukan membaca la ilaha illallah jadi 100. Jadi ada yang memahamkan setelah sholat itu membaca la ilaha illallah 100. Buktinya Nabi menyatakan bahwa 100 itu dengan la ilaha illallah. Jadi punya pemahaman la ilaha illallahnya dibacanya 100. Dan di situ. Jadi terus 100 cuma bagus itu 100 itu benar-benar gitu. Nah itu bu yang dilakukan oleh Nabi. Nah kalau ibu menambahkan nanti bunga Allahumma la mani'a lima a'toita walau dia lima mana tak wala yang kamu jadi selama ini ibu sama mana? Saya kodir. Saya kodir. Kalau ini ibu sampai ini adalah katakan kalau itu bu jumlahnya sampai 100 sampai kemudian bahwa tulisnya itu jumlahnya jadi 1. Maka bu pilot foto ya bu walau karena bisa jabatin taksi diampuni kesalahannya walaupun sebanyak buih lautan. Itu sebanyak buih lautan. Dosa-dosa yang mana yang dimaksud itu adalah dosa-dosa al-khotor itu satu bentuk kesalahan yang kita lakukan yang mana kita itu tahu itu adalah salah al-khotor. Jadi kalau itu kesalahan yang kita lakukan dan kita menyadari bahwa ternyata itu satu kesalahan, maka kesalahan itu akan diampuni. Ada juga pun yang mengartikan al-khotor itu satu kesalahan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Jadi dosa yang kita lakukan yaitu yang tidak kita sadari. Ada juga aku yang maksudnya seperti itu. Yang orang makhluk dosa mau disadari mau tidak, dengan ibu membaca diri itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu bu. Nah kemudian dengan apa kita itu melaksanakan zikirnya? Dengan konteks hadis yang lain, bu, ternyata Nabi itu membaca Subhanallah, Alhamdulillah dan Allah Wa'ala itu sebanyak 33 kali masing-masingnya bil anamil, yaitu dengan jari-jari tangannya. Itu ya, jadi dengan jari-jari tangannya. Maka tangan yang mana? Jangan boleh gitu kan bu.
ada yang menjelaskan bahwa Nabi beliau itu berzikir dengan tangan kanannya. Maka menerapkan zikir dengan tangan kanannya itu bukan ketentuan bahwa nafas Nabi tidak dengan tangan kiri. Jadi bukan ketentuan bahwa Nabi itu tidak dengan tangan kiri. Cuman ada sahabat apa Nabi itu zikir dengan tangan muda itu kasih beberapa kalimatnya seperti itu, tapi tidak bilang tidak dengan tangan. Nah, ibu kalimat yang ini menunjukkan bahwa jarinya mau jari tangan kiri ataupun di tangan. Dan kenapa? Tapi haruskan tersebut karena jari-jari kita itu akan berbicara bukan di orang. Jadi boleh dengan tangan kanan itu, ibu itu kanan kiri boleh. Dan kami tidak bilang kalau Rasulullah selalu melalui maka itu yang disebut dengan dari yang ada pakai empat dari aku itu mau dari yang penting bahkan berbeda yang berdikit dari tangan ini. Karena tidak dijelaskan oleh Nabi, tetapi ibu boleh pilih. Kalau dengan dua jari kita boleh. Kan dua jari kita itu masing-masing ada tiga. Tiganya dikali 10, jadi 30. Kemudian kurangnya tinggal tengah. Itu bu, maka silahkan ibu mau seperti apa. So ibu pilih. Belum, 30. Tetap gitu. Jadi langsung pun jadi 30 mungkin. Jadi kita satu satu selama itu kan bisa. Jadi itu tambah lagi tiga boleh karena tidak dekat berdua dengan jari langsung atau bulat kelas. Nah, kalau seandainya itu berzikir dengan alat-alat yang lain tidak ditemukan darinya. Yang Nabi memerintahkannya itu bil yang yaitu dengan jari tangan kiri itu diperintahkan. Begitu ya. Kalau ibu bacanya sih, kan ibu harus tiga jangan kurang. Ya, karena ada yang 29, ada yang 20, bacanya skor. Kenapa 20? Karena dari 20-nya bagus, dari 21 ke sana jadi jelek kalimatnya. Asalnya subhanallah, 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 subhanallah. Sekarang ini belum jadi dia apa? Alhamdulillah, 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 masih bagus, alhamdulillah yang kesananya. Kalau itu ya kayak orang itu tersalah 100 kali awal bagus. Itu kan, itu orang itu sebenarnya tinggal tolong itu. Nah, kita punya yang terpenting ini makanya itu baca sekarang Allah itu. Dari itu bagian dari ibu cepatkan tidak itu perintah dari gerakan tangan kita. Jadi kalau yang begini, nah masih cepat begini. Kalaupun minimal ibu itu tidak bisa 33, boleh 10 itu dari dia. Itu ini boleh 10 subhanallah 10 alhamdulillah 10 Allah Akbar 10 cuma jumlahnya tidak jadi 100. Ini bang minimal daripada kemiripan itu. Kenapa bu? Siapa orang yang dia itu melaksanakan sunat kemudian dia tidak zikir, maka Rasul menyatakan kafir dia itu seperti monyet. Itu sholat wajib tapi dia tidak zikir, maka dia seperti monyet. Apakah seperti salah? Salah ibu karena zikir bukan bagian dari sunat. Cuma dia boleh disandarkan. Ada kesempatan untuk berzikir, kenapa tidak dimanfaatkan? Oh, itu ya bu. Beresin kita television, saya tahu bagi gitu. Nah, inilah bu momennya ibu dalam sholat ada penghapusan dosa. Zikir setelah sholat pun itu ada penghapusan dosa. Makanya ibu ambil tidur-tidurnya untuk kepala itu. Jadi sama, karena
kita itu Bu, melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat yang kita lakukan. Makanya katanya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu jangan mentang-mentang ibu itu udah pengalaman, sudah lama sholat itu, gitu kan Bu ya. Nah, maka ketika ibu itu zikir itu boleh menghadapnya itu kemana. Makanya kamu kalau jadi imam itu nanti setelah salat zikirnya itu menghadap ke para sahabat. Itu jadi menghadapnya kepada sahabat. Kedua Bu, apakah zikirnya itu boleh dikeraskan? Dikeraskan itu Bu kalau takwi, mengajarkan. Contoh ibu ingin mengajarkan bacaan setelah salat pada cucu ibu, boleh Bu keraskan itu. Itu nih, kalau gitu astagfirullahaladzim, kan ibu itu lafaznya harus benar. Karena nanti ini diikuti oleh situ kan. Itu astagfirullahaladzim, jelas astagfirullahaladzim, tapi percaya ini nanti. Mohon lagi. Kadang-kadang Bu, apa yang kita ucapkan salah, orang tentang hal itu jadi seperti 334 satu. Nabi pun mengajarkan yang lainnya. Nah, sekarang mah harus saya baca. Nah, wa an sa'idi abi waqasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna zuburus salati. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila adzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Rawahul Bukhari. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bertawazud dengan bacaan ini pada setiap selesai sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan aku berlindung kepadamu dari pikun dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Riwayat Bukhari. Ibnu Taimiyah berkata, tidak dapat nukilan bahwa Nabi SAW setelah selesai dari sholat berdoa bersama makmumnya. Lafaz subur maksudnya adalah akhir dari bagiannya dan kadangkala dimaksudkan setelah berakhirnya bagian sesuatu. Inilah doa tambahan. Berarti ibu-ibu menambahkannya bisa Allahumma lamani dulu. Kalau Allah malamaniha lima akhirnya sampai selesai, itu menanamkan keyakinan kepada kita bahwa kalau sesuatu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Makanya jangan takut jabatan itu hilang dari kita, karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, jangan takut rezeki tidak didapatkan oleh kita kalau memang itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi artinya kita tidak usah takut diserobot, tidak usah takut direbut, tidak usah takut untuk diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rezeki bagi kita. Selama itu menjadi rezeki, maka ibu itu tidak akan pernah hilang dari tangan kita. Masih jadi rezeki kita. Jadi kalau memang sudah bukan jadi rezeki kita, maka Allah itu menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, maka Bu, sekuat apapun kita itu mencoba untuk mendapatkannya, maka itu tidak akan bisa kita dapat. Yaitu isi al-malaman ini. Jadi artinya ibu akan selalu bersyukur dan bersabar. Jadi akan selalu bersyukur dan bersabar. Makanya membaca al-malaman di maaf, dan terus itu untuk memberikan gambaran, oh saya perlu mendapatkan dari kata Allah bukan Yesus.
Oh ternyata dia lepas dari saya, berarti waktunya dia jadi di sisi saya sampai seperti itu. Memang Bu, kalau begitu tidak akan jadi pikiran, tidak akan jadi pusing, tidak akan jadi penyakit bagi kita, karena kita yakin itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la mani'a liman a'ta. Nah ini setelah dimulai Allahumma la mani'a, boleh melanjutkan ini. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-bukhli. Al-bukhli itu adalah man'un ma yajibu, menana'an ma yajibu beradahu dengan malis akan al-adatan, yaitu menahan perkara yang harus wajib dikeluarkan berupa harta. Ya, misalnya gini, menghalang atau menahan harta yang harusnya wajib dikeluarkan. Itu disebut al-bukhli. Artinya orang itu tidak mengerjakan dan sunnah. Jadi Allah ini al-bika minal bukhli itu kita berlindung kepada Allah dari sifat tidak mau jahat dan tidak mau sedekah. Itu al-bukhlu tersebut. Beda dengan asyuhu. Kalau al-bukhlu itu artinya dia menahan aja. Tapi kalau asyuhu di samping menahan, dia mengambil hak orang lain. Itu sifatnya. Zakat tidak mau, sedekah tidak mau, membantu apa, tapi dia mau mengambil barang orang lain. Kalau ibu-ibu malah sering terjadinya misalnya berkata sebelumnya, kan dulu suka bawa ini, bawa ini, bawa ini. Itu kan ada orang yang dia itu kalau ada hutang tidak mau bawa apa-apa. Yang dibawanya perut kosong saja. Itu Bu. Tapi ketika ada sisa, maka dia yang paling depan. Kita Bu asyik gitu. Jadi kalau orang sudah mau berperilaku di tempat kalah di sana jelas-jelas itu sebutnya asyik begitu. Dia tidak mau beli, tapi dia mau mengambil hak orang. Nah makanya Bu berlindung kepada Allah dari al-Qur'an. Kenapa? Karena manusia itu punya karakter pikir manusia itu. Tapi Bu, sekarang Bu harus lihat yang mana zakat itu Bu, itu kan hasil usaha kita. Harta yang dikeluarkan zakat itu hasil usaha kita. Seperti perdagangan, perhiasan, ya. Kemudian apa lagi? Tanaman, tanah dan sebagainya. Itu kan usaha kita. Tapi kita harus mengeluarkan zakat. Kepada siapa di antara? Kepada wakil muslim ketentuan. Tidak membantu kita, tapi dia menerima zakat berdasarkan hawa itu bisa diterima. Apalagi sedekah, tentu itu harus mengeluarkan sedekah. Itu makanya gambaran sedekah itu isu paling berat, betul berkaitan dengan zakat pada tuntutan. Itu karena ada yang harus dikeluarkan sedekah untuk kesadaran sendiri. Makanya orang yang dermawan itu bukan dari zakat, tapi orang yang dermawan dari sedekah. Jadi kalau ibu dari zakat, itu tidak dermawan, itu ada kewajiban. Dari mana aku? Dari sodako ini. Dan sodako ketika datang kamu, itu kan sodako. Ya kalau sodako yang paling utama kata Imam Ibnu Abbas dengan air bening. Jadi pahalanya lebih besar. Itu pahala bagi orang yang memberikan hidangan ke kamu berupa air bening, bukan air putih. Air putih mah susu. Gitu lima air bening. Itu Bu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena air bening itu semua orang suka. Dua orang suka. Beda dengan air susu, air kopi, teh manis dan sebagainya itu hanya orang tertentu kan. Dan itu Bu yang disebut dengan sodako. Jadi sodako dengan air pun itu bisa menjadi hadis. Asal ikhlas. Tapi asal tidak begitu. Imam Ibnu Abbas mengistilahkan Bu pada ahli neraka yang minta air setetes dari surga. Jadi kalau neraka Bu minta air setetes dari surga, maka air dari surga itu haram bagi ahli neraka. Di sana istilah. Jadi memberikan kamu dengan air yang ini itu lebih besar pahalanya. Gitu, ya. Nah itu Bu al-bukhlu. Kemudian wa'udzubika minal jubni. Al-jubni itu apa? Yaitu dhaful qalbi wa mahabbatul asya, lemahnya hati dan dia itu memiliki rasa takut terhadap sesuatu. Al-jubnu itu.
Bagaimana Bu takutnya? Takut untuk memberitahu seseorang. Ketika keluarga melakukan satu kesalahan, kemudian dia tidak mau merubahnya. Itu harus dihukumnya. Contoh, istri melakukan kemaksiatan, tapi suaminya dibiarkan karena takut oleh istri saya itu harus dihukumnya. Misalkan anugerah juga dari umur, yaitu berlindung kepada Allah dari kepikunan. Kalau seperti nanti itu belum haram, yaitu sampai dia itu tua. Walaupun sepuh ibu, jangan sampai itu. Nah, makanya berlindung kepada Allah dari kepikunan. Wa memberikan fitnah dunia dan berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Apa fitnah dunia itu? Yaitu ujian yang berupa syahwat. Fitnah dunia itu ujian yang berupa syahwat. Artinya dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan. Jadi itu tidak bisa sehari tidak cukup. Itu usaha mesti cukup. Waktu itu diwawancarakan kepada dia. Apakah bapak itu sudah merasa cukup? Tidak. Tidak. Karena kami kurang. Tidak sehari cukup. Karena kami harus mangkat sehari sejuta. Sehari kebetulan. Walaupun itu lagu. Yang kita nanti sendiri cukup. Belum pernah. Ketika ditanya bagaimana sekarang tidak cukup dengan 3 bulan 300 cukup. Ini 1,3 juta sehari kurang. Kenapa? Ini mampu syahwat tapi inilah iman. Maka iman dengan syahwat tentu kesimpulannya nanti. Kayak gue harus berlindung kepada Allah dari godaan syahwat yang ada dalam diri. Kalau siapa yang syahwat, maka dia tidak akan pernah. Dan itu bukan berlindung kepada Allah supaya kita mampu mengendalikan syahwat. Terakhir, wa'awu kita min azabil Obri dan berlindung kepada Allah dari siksa. Jadi artinya Bu, siksaan kubur itu. Karena di siksaan kubur itu siksaan kubur. Makanya Bu, doa ini begitu bagus. Allah mengalaminya sudah apa? Belum. Itu dihasilkan. Allah mengalaminya bikin Allah ini yang begitu benar. Bukti walaupun itu Bu ya. Nah itulah Ibu selesai doa-doanya. Bu kita nanti kita akan masuk lagi doa yang dibacakan oleh Rasul ayat lainnya yang merupakan nasihat dan Rasul pada hadir di dalam termasuk nanti Bu bagaimana kalau semuanya membaca ayat kursi setelah sholat gitu lalu membaca qul huwallahu ahad itu bagaimana kedudukan hadisnya insyaallah kita akan bahas pada kali ini. Kalau misalnya kita bikin setelah sholat itu harus di tempat sholat atau boleh di pindah tempat. Satu lagi kan tadi untuk menggenapkan menjadi 100 boleh nggak di awal dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu terus baru zikir gitu. Itu isi yang kedua. Makasih. Kalau untuk pikir Bu tidak ada ketentuan harus disebar. Ibu pindah juga ke apa? Sebenarnya sholat di sini, kemudian dikirnya pindah ke sini. Oh. Misalnya gini Ustaz, sholatnya di rumah, zikirnya di mobil. Oh. Lalu itu ibu memungkinkan melakukan itu. Itu karena syaratnya dan butuh itu baru dikirnya itu tidak ada ketentuan harus disebar itu di sini. Itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau lagi lalunya dibawakan? Kan melihat dari konteks itu jumlahnya jadi 100 itu tuntutannya adalah 3 dan nah itu yang masuk pada jumlah 100 ya itu begitu kalau sama pernah tuturkan apa ikuti aja seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mereka kalau setelah sholat kita dikir maka duduknya tetap begitu atau bergeser gitu? Duduknya Bu mau duduk posisi seperti tadi atau mau diselonjorkan boleh. Ibu duduk sekiannya sama kan kemudian ibu ini sudah kuat kan itu karena seperti
bagian sebetulnya itu besar, kemudian tapi karena berkurang kecepatan, kami tidak bisa daripada kita khusus berpikir, apa itu posisi kaki itu sudah berhenti. Ibu, oh iya, ngapain? Pakai plastik atau pakai tangan. Nah, saya rasa ini kayaknya kasih itu ibu. Karena ibu mencontohkannya pakai tangan. Yang khawatir kalau pakai tas itu ada tas menyerupai Nasrani. begitu. Coba ibu kalau yang kasih. Nasrani. Terus Yahudi. nah, itu yang kita tahu itu yang khawatirlah kita itu menyerupai anak-anak. Itu baik. Kan pernah sering lihat kalau sholat tuh ada yang salamnya kan ke tengah nih, padahal nggak ada dalil ya. Terus kemudian ada yang tangannya tuh dibalik tangan kanannya. Tangannya dulu sebelum salam gitu. Itu ada dalilnya nggak sih? Jadi gini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, itu sih karena gue lihat dari ini cuma hadisnya tidak bisa diperhatikan. Nah efeknya nanti perhatian aja nanti. Yang nanti saja ada begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya istimewa dari yang tadi. Salam ke sebelah kanan kanan dibuka, boleh tutup lagi. Salam ke sebelah kiri kanan kiri buka, boleh tutup lagi. Tadi selesai doib hadis. Ya, jadi hati-hati hadisnya tapi doib tidak bisa dilakukan. Ibu, Saya pernah dengar bahwa setelah melakukan sholat sunnah itu bergeser tempatnya hanya istilah bagaimana kalau 3 kali sholat yang berbeda gitu. Terus tidak tepat. Yang disebut dengan bergeser itu bukan wajib, tapi sebagai asal bahwa ketika ada yang disebut dengan ungkapan ada dalam itu yauma idin Tuhan disuat pada hari itu bumi akan menceritakan khobar-khobarnya, berita-beritanya. Berita apa? Berita yang dilakukan oleh hamba-hambanya selama di dunia, yang di bumi itu. Nah, istilah dari sana, ibu usahakan setiap bumi yang kita injak itu, yang kita duduki itu, kita lakukan kebaikan. Karena harus sebetulnya cuma untuk memperbanyak saksi saja nanti pada hari kiamat itu yang kita duduki. Nah makanya Nabi menyatakan sudah sholat wajib di sini, usahakan tidak supaya nanti tempat ini bersaksi, tempat ini pun bersaksi. Kayak ibu tahajud contohnya 3 kali, 4 formasinya, yang 4 di sini, yang 4 yang lagi ke sini, yang 3 yang lagi ke sini. Oh, cuma jangan berpikiran kalau saya tidak begitu tidak sampai itu yang saya harus pindah-pindah, kalau nggak pindah-pindah saya tidak sampai itu ya jadi saya bukan wajib, jadi cuma keutamaan.